Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah senantiasa diberkahi, dirahmati dan disayang Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kabar kembali siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat-sehat semuanya? Fisiknya sehat, dompetnya sehat, hatinya sehat, pilihannya sehat. Alhamdulillah, karena setiap pilihan pasti punya konsekuensi, tapi itu adalah yang namanya sunnatullah kehidupan. Jangankan kita hadir di bilik suara, kita ngaji aja ada pilihan apa enggak Bapak Ibu? Apa pilihannya? Duduknya nyender apa enggak nyender? Kira-kira pilihan apa kebiasaan kira-kira? Maka insya Allah mudah-mudahan semoga Allah bukan hanya saja mengizinkan kita memilih, tapi juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang-orang baik. Kenapa? Karena kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan mudahkan ia di dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan. Maka termasuk kalau kita hari ini tadi ngaji, ini adalah pilihan, betul apa enggak? Karena lawan kita apa? Bisa jadi lawan kita yang lain berada di dalam kesia-siaan. Dan ciri orang kalau kemudian bahasanya wajah Allah dipalingkan daripada wajah seorang hamba, dibiarkan hamba itu melakukan perkara-perkara sia-sia, bahkan melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan termasuk hadir di majelis ilmu ini, maka sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan agama bagi dia. Dan bagaimana kita bisa belajar faham agama kalau kita tidak datang ke majelis ilmu? Maka insya Allah ini adalah satu pertanda Allah menghendaki kita jadi orang baik. Dan yang kedua adalah Allah akan menyulitkan dia di dalam melakukan kemaksiatan ataupun perkara sia-sia. Bahasanya nih, kita baru niat aja mau yang nggak benar, ada aja halangannya gitu. Nah kalau kita dihalang-halangi, misalkan tadi, wah nih lagi susah nyari duit, bahasanya ikut inian aja dah, judi online, slot online. Tahu-tahu kuota habis, ya handphone masuk ke dalam selokan. Nah itu bisa jadi Allah lagi menghendaki kebaikan untuk kita, berarti ditahan dari kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah bisa menemukan pesan cinta apapun yang Allah hadirkan di dalam setiap episode kejadian di dalam hidup kita. Karena tidak ada yang terjadi di dalam hidup kita itu yang namanya kebetulan, betul atau tidak? Hari ini ya Bapak Ibu hadir kebetulan atau tidak? Kebetulan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang beriman ketika melihat wah pilihannya menang atau kalah, walaupun itu baru quick count gitu ya, tenang aja. Karena apa? Ya kalau sudah menang, insya Allah berarti Allah lagi memberikan kesempatan. Tapi kalau kalah, berarti Allah menginginkan kebaikan yang lebih baik untuk kita. Makanya inilah yang kalau kita dapati dalam surat At-Taghabun, insya Allah kalau Bapak Ibu jamaah yang hadir hari ini kelihatan wajah-wajahnya. Surahnya hafal 30 juz di luar kepala ya.
Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Apapun kejadian musibah yang menimpa pada diri kalian, tidaklah itu terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia akan merasakan apapun episode di dalam hidupnya, termasuk masalah-masalah di dalam hidupnya, dia nggak akan terlalu sibuk untuk dipikirin, apalagi mikir-mikir solusinya. Karena kebanyakan kita kalau menghadapi masalah, mana duluan respon yang kita lakukan? Dipikirin atau dizikirin? Dipikirin. Setelah dipikirin selesai apa enggak? Enggak. Terus dipikirin lagi enggak? Mikirin lagi. Terus selesai enggak? Enggak. Terus mikirin lagi enggak? Dan itulah yang terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan wajah seseorang itu lebih senior daripada usia seharusnya. Kenapa? Karena hidupnya kebanyakan mikir, overthinking. Maka coba belajar dari Nabi Yunus alaihissalam. Saya sering menyampaikan tentang kisah ini karena hikmahnya luar biasa. Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, masalah apa enggak? Masalah. Tapi apakah Nabi Yunus sibuk mikirin masalah? Enggak. Apakah Nabi Yunus sibuk mikirin bisa keluar dari perut ikan? Enggak. Tapi yang pertama dilakukan apa? Zikir dulu ke Allah. Gimana zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dengan izin Allah, keluar nggak tuh dari perut ikan? Bebas nggak tuh dari masalah? Maka ini menjadi referensi bagi kita. Ada masalah, jangan sibuk dipikirin dulu, tapi diapain? Dizikirin dulu. Ternyata nih jagoan kita kalah. Kita baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena ini bukan sembarangan zikir Bapak Ibu. Zikir yang kedua ini adalah zikirnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau akan dibakar oleh apinya Raja Namrud, maka saat itu malaikat, kalau bahasa kita nih, kalau orang Betawi udah jejer. Jejer ngapain? Nawarin bantuan sama Nabi Ibrahim. Bahasanya gini, wahai Nabi Allah, apa yang kau butuhkan dari kami? Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah izinin begitu Nabi Ibrahim masuk ke dalam apinya Raja Namrud. Apa yang Allah perintahkan? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai api, dingin dan sejuklah engkau, dan berikanlah kesejahteraan bagi Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, Nabi Ibrahimnya kebakar apa enggak? Apinya masih ada apa enggak? Nah begitu juga bagi orang beriman, bukan berarti hidupnya enggak ada masalah, betul atau tidak? Tapi ketika dia ada masalah, ibarat api tadi, tapi dia tidak jadi bermasalah dengan masalahnya itu. Paham apa kagak? Ya, jadi jangan sampai hidupnya bermasalah dengan masalah yang dia miliki daripada masalah itu, apalagi buat jadi masalah orang lain. Lebih nggak paham lagi. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena orang hidup itu pasti diuji, suka atau tidak. Pasti ada masalah, betul atau tidak? Bahkan bukan hanya saja orang-orang yang pada umumnya, tapi juga orang beriman. Di mana? Ya, surahnya Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira manusia telah mengatakan telah beriman kepada Allah sementara belum datang ujian bagi kalian? Nggak usah jauh-jauh, kita ngaji kayak begini diuji apa enggak? Diuji nggak Bapak Ibu? Mau naik ke sini aja diuji apa enggak? Apa ujiannya? Ya, selain naik tangga apa lagi? Ya, bukan hanya sekedar kajian. Kan begitu masuk yang langsung kelihatan apa duluan? Ya, yang jual makanan, betul apa enggak ya? Bisa jadi kita kalau kurang-kurang kuat iman, udah makan dulu dah, Ustadz juga kayaknya panjangan nih ceramahnya, kan gitu. Tapi ternyata jadi alhamdulillah, cuma masalah Ustadz lagi nggak puasa ini, jadi ntar tolong bekelin, jangan lupa ya.
Tapi ala kuliah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, intinya apa? Pasti setiap kita suka atau tidak, kurikulumnya 3 kata Nabi. Yang pertama apa? Kalau dia kagak diuji karena dalam urusan dirinya, maka dia akan diuji dengan keluarganya. Entah itu pasangannya, entah itu anaknya, entah itu orang tuanya, saudaranya. Yang ketiga, kalau nggak dengan 2 yang itu, dengan yang maliyahnya, hartanya, pekerjaannya, usahanya, diuji itu sama Allah. Jadi kurikulum kita nggak bakal lepas dari 3 ini kalau bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita salah merespon, maka inilah yang membuat hidup kita menderita. Sementara kita semua pengennya hidupnya bahagia apa menderita, Bapak Ibu? Pengennya bahagia apa menderita? Bahagia. Karena setiap orang pasti pengen bahagia. Nggak ada orang, Ustaz saya mau daftar jadi orang paling menderita di dalam hidupnya. Bahkan seorang Maggie Z aja yang ngaku katanya sebagai yang paling miskin di dunia, alhamdulillah nggak miskin-miskin amat. Tapi kalau kita bicara tentang bahagia, salah satunya kita kenali dulu nih, apa di antara yang menyebabkan virus seseorang itu kemudian hidupnya menderita. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita udah bahas 2. Insya Allah hari ini kita bahas 3 lagi yang lain. Maksudnya apa? Yang 2 kalau belum dapat yang kemarin, nanti buka lagi channel rekamannya yang ada di link bawah ini. Ya, jangan lupa follow, subscribe, dan like. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak akan panjang-panjang. Yang pertama kemarin udah kita singgung, yang buat virus orang banyak menderita dalam hidupnya adalah karena dia terlalu sibuk meratapi masa lalu. Belenggu kata-kata yang menjadikan buat orang menderita apa? Seandainya saja. Pintar nih para ibu-ibunya nih, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ibu-ibu yang salihah min ahlil jannah, yang belum punya jodoh segera menikah. Oh yang amin bapak-bapak ini agak khawatir saya kan. Saya lagi doain ibu-ibu di belakang. Jadi ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Kalau ada kata seandainya saja, coba aja, kalau kemarin nggak begini nggak begitu, itu yang akan membuat hidup kita itu enggak bahagia. Dan ini kata siapa? Bukan kata Zulfikar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah menetapkan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jangan katakan hakada, coba aja kalau begini, coba aja kalau begitu. Kenapa? Karena itu akan mengundang datangnya godaan syaitan di dalam kehidupan hamba Allah tersebut. Dan penawar daripada meratapi masa lalu, kemarin sudah dibahas apa? Obatnya? Acceptance. Apa? Acceptance. Acceptance itu apa? Menerima, ridho. Man radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, Allah pun lebih ridho kepada hambanya tersebut. Karena apa? Kalau kita nggak nerima, toh pun udah terjadi, betul apa enggak? Dan kalau bahasanya kita ngotot untuk merubah apa yang sudah terjadi, itu sesungguhnya nggak akan bisa, karena yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Makanya bagaimana kemudian jangan sampai kita ini hidup terlalu sibuk meratapi masa lalu. Mungkin waktu kemarin nyoblos kelihatannya nggak sesuai yang harapan. Yang sekarang sama lagi, ya itu meratapi masa lalu. Harusnya apa? Kita juga mempersiapkan apa yang akan jadi pilihan-pilihan kita, tapi apa yang sudah terjadi adalah kita ridho bahwa itu adalah ketetapan Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mencemaskan masa depan. Mencemaskan masa depan. Maksudnya apa? Sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah digadang-gadang, wah ini pasti terjadi. Kalau data quick count itu udah pasti terjadi. Hati-hati, belum tentu. Karena apa? Ya real count-nya bisa saja itu berbeda. Dan ternyata apa? Ya di Turki pernah terjadi kan ya. Ketika Presiden Erdogan sekarang itu sebelumnya kalah di quick count. Tapi di real count pada akhirnya beliau yang menang. Jadi kita hari ini terlepas siapapun pilihannya, tapi intinya adalah saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai kemudian kita gara-gara pemilu kemarin bukan mengeratkan persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa, tapi malah saling ya berkelahi satu dengan yang lain. Kita saling menjatuhkan satu yang lain. Jangan. Makanya bagaimana sikap kita dalam menghadapi virus mencemaskan masa depan? Penawarnya adalah ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita sebut dengan beautiful surrender. Kita
ya, total berserah dengan indah kepada Allah. Jadi bahasanya menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan dan kapasitas kita, yang kita baca apa? La haula wala quwata illa billah. Karena kita nggak bisa melakukan sesuatu atau apapun kalau itu tidak dengan kebaikan dan kekuatan yang Allah berikan untuk kita. Makanya apa? Orang yang dia tawakalnya, total bergantungnya hanya kepada Allah, Allah menjamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia tawakalnya hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Hari ini yang tidak terjadi dalam hidup kita, kenapa? Karena kita bukan sibuk untuk memenuhi kebutuhan, tapi kita terlalu sibuk untuk memenuhi keinginan. Padahal keinginan manusia itu nggak akan pernah habisnya. Satu waktu insya Allah saya akan bahas tentang psychology of greed, psikologi keserakahan. Karena Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa dari benih-benih keserakahan itulah pada diri seorang manusia akan tumbuh dahan-dahan kehinaan di dalam hidupnya. Dan itu Sigmund Freud membahas bahwa ada yang namanya oral greed, ada anal greed, ada pathologic greed, dan lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah dari bentuk keserakahan. Karena keserakahan ini pasti ada dalam diri manusia. Bahasanya bahkan kalau Nabi bilang, kalau manusia punya satu gunung emas, dia pengen punya gunung emas yang kedua. Kalau sudah punya kedua, pasti pengen punya yang ketiga. Dan seterusnya begitu sampai kemudian tanah menutupi dirinya, menutupi mulutnya, alias apa? Meninggal dunia, baru selesai itu keinginan. Betul apa enggak? Makanya bagaimana kita letakkan bahwa ketika kita fokus perhatian terhadap apa yang ada di dalam kendali diri kita, sementara yang berada di luar kendali diri kita, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita masuk yang baru, yaitu apa? Di antara virus penderitaan lain yang menyebabkan banyak manusia menderita, banyak seseorang itu menderita di dalam hidupnya, adalah dia tidak menikmati hari ini. Hidupnya selalu dipenuhi dengan was-was, dipenuhi dengan kegelisahan. Bahasanya enggak melihat apa yang telah Allah berikan, tapi dia terlalu sibuk melihat apa yang belum Allah berikan untuknya. Paham enggak Bapak Ibu? Karena pernah ada sebuah pembelajaran menarik dari salah seorang sahabat kami. Beliau menyampaikan kisah tentang seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Syekh, kenapa hidup saya itu kok nggak pernah bahagia?" "Oh, kamu pengen bahagia?" "Pengen." Maka sederhananya beliau bilang gini, "Nanti kamu dari besok bawa 1 gelas air di dalam gelas. Oke. Dan nanti kita ketemu di pinggir pintu masuk hutan yang ada di sebelah barat." Oke. Nah, jadi ketika kemudian dikatakan begitu, esokannya beliau bawa, "Wahai Syekh, saya sudah bawa nih air di dalam gelas." Oke, tugas kamu adalah membawa air di dalam gelas ini, ya gelas yang ada air di dalamnya, kamu pegang, dan saya akan tunggu di pintu timur, jadi di seberangnya. Cuman itu aja guru? Ya, tapi satu syaratnya. Apa? Airnya tidak boleh tumpah. Oke, kalau begitu saya akan jalani guru. Akhirnya beliau bawa, dan karena dia fokusnya jangan airnya tumpah, maka jalannya hati-hati nggak? Perhatian nggak sama gelasnya? Wah, perhatian banget. Sampai kemudian di ujungnya, akhirnya dia bilang, "Wahai guru, wahai Syekh, alhamdulillah, saya udah nyampe nih di finish, dan air nggak ada yang tumpah." Oke, tapi kok saya masih nggak bahagia ya guru? Oh gitu. Tadi kamu lihat nggak ada danau yang begitu sejuk airnya? Enggak guru. Lihat bunga, pohon beraneka ragam buah yang ada di dalamnya? Enggak guru. Lihat kupu-kupu, binatang-binatang yang berseliweran di sekeliling hutan? Enggak guru, kata dia. Coba deh kalau gitu, yuk sekarang kita balik lagi, kata dia. Dia balik lagi, dan kemudian pas begitu balik lagi, karena dia tidak lagi fokusnya pada gelas berisi air, maka apa yang terjadi? Kelihatan nggak danaunya? Kelihatan nggak pohonnya? Kelihatan nggak bunga-bunga dan segala jenis binatang yang beraneka ragam tadi? Dan ketika itulah dia kemudian mendapatkan pembelajaran. Oh, saya paham guru. Kenapa saya tidak bahagia selama ini? Jangan-jangan hidup saya terlalu sibuk ngeliatin gelas masalah. Kita terlalu sibuk melihat kesulitan hidup kita, seakan-akan Allah itu nggak pernah ngasih kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk ngeliatin masalah. Betul apa betul? Dan ini yang terjadi di dalam hidup. Bahkan sampai dia ngerasa menjadi yang si paling menderita.
Bahkan kalau dia bisa komplain ke Allah, dia bilang gini, why me ya Allah, why me? Padahal kan itu repot kalau Allah jawab, why not? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penawar agar kita kemudian bisa tidak terjebak dalam virus yang ketiga ini apa? Hadirkan rasa syukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena di antara keutamaan orang yang bersyukur adalah ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksa dan mengazab kalian jikalau kalian beriman dan bersyukur kepada Allah? Allah Rabb yang maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Dan ketika seseorang dijauhkan daripada azab dan siksanya Allah, maka janji Allah yang lain Allah jelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah telah maklumkan, jikalau kalian bersyukur Allah akan tambahkan nikmat lainnya bagi kalian. Jadi kita bersyukur pasti ditambahin nikmat. Kita bersyukur itu nggak harus tunggu banyak baru bisa bahagia Bapak Ibu. Tapi dengan kita bersyukur, maka Allah akan hadirkan kebahagiaan itu dalam hidup kita. Makanya ada satu ungkapan dari Rasulullah SAW, man lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan mampu bersyukur dengan yang banyak. Pertanyaannya kira-kira kita sudah termasuk orang yang bersyukur atau belum? Supaya ada tugas buat Bapak Ibu, mau nggak dikasih tugas? Mau nggak dikasih PR? Mau nggak dikasih happy work? Saya nggak bilang homework. Apa happy worknya? Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir gitu. Jadi insya Allah saya diundang lagi. Jadi kurang lebih kalau nanti kita ketemu lagi, pastikan Bapak Ibu tuliskan 100 jurnal syukur. Maksudnya apa? Sebutkan 100 nikmat terbesar yang Allah berikan di dalam hidup kita. Tulis saja bebas. Misalkan, alhamdulillah Allah masih berikan saya bisa bernafas. Allah masih izinkan saya bisa bangun tidur dengan keadaan sehat. Alhamdulillah saya masih bisa kerja. Ketemu sama Ustadz Trio, alhamdulillah wajahnya udah kayak caleg ya kan. Ya, insya Allah kan kalau caleg yang soleh begini mah insya Allah ya. Jangan sampai kalah sama komeng aja nggak pernah nyalek, tau jadi ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba tuliskan. Dan ini pernah ada kejadiannya. Kita ada kelas namanya kelas mentorship lapang dada. Proses riyadhah 40 hari lewat Zoom online dari seluruh Indonesia termasuk di luar negeri. Jadi pas begitu kita minta tuliskan 100 nikmat yang telah Allah berikan. Itu pas baru sampai di hari kedua, hari ketiga, kan kita kasih tugas minggu. Itu hari kedua, ketiga dia bilang, Ustadz, ini saya baru nulis 20, 30 udah leleh air mata saya. Kenapa? Kenapa? Ya padahal kita udah tahu jawabannya. Karena apa? Karena begitu dia bilang, ternyata saya selama ini ngerasa saya si paling menderita. Padahal Allah ngasih nikmat sama saya itu gak sedikit banyak. Dan ini yang kita sebut dengan istilahnya itu visual reminder, appreciative praying. Bagaimana kita itu biasa untuk kemudian mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan itu salah satunya adalah dengan merefleksikan, mengucapkan alhamdulillah. Nah makanya ini adalah virus yang ketiga. Yang keempat adalah sibuk memikirkan pandangan atau penilaian orang lain. Jadi bahasanya apa? Orang yang hidupnya menderita karena terlalu sibuk meletakkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Jadi kalau dipuji dia terbang, dicaci dia tumbang. Padahal ada kisahnya itu, kisah Luqmanul Hakim tentang ayah sama anak yang dia bareng sama seekor keledai. Ingat. Karena ternyata kalau orang hidup cuman pengen sibuk sama omongan orang, pasti hidupnya kagak bahagia, pasti hidupnya menderita. Dan ini dibuktikan. Jadi ketika kisahnya disampaikan oleh Luqmanul Hakim itu, jadi si bapak sama anak keluar sambil nenteng keledai. Terus kata orang-orang, ini orang bodoh bener, punya keledai bukan ditunggangin, malah dipegangin. Omongan orang, ya kan? Akhirnya ngobrol tuh, bapak sama anak. Nah kalau gitu biar dah bapak naik dulu, kamu tuntun. Nah kira-kira selamat nggak dari omongan orang? Enggak, orang ngomongin apa lagi? Wah itu bapak kagak tega sama anaknya. Akhirnya apa? Nah, gantian deh kamu di atas, bapak yang nuntun kata dia.
Akhirnya apa yang terjadi? Ada omongan orang juga nggak? Ada. Kata omongan orang apa? Dasar anak kurang adab, ya kan? Masa bapaknya suruh nuntun, anaknya malah naik keledai, kan gitu. Akhirnya sama si bapaknya, nah kalau gitu kita coba, jangan kita naikin berdua dah, kita naikin bareng-bareng aja berdua langsung. Akhirnya dinaikin berdua, kira-kira selamat gak dari omongan orang? Ini dasar kagak punya berperiki binatangan, ya. Akhirnya ngomong lagi, gimana nih Pak, kira-kira? Ya udah kita gotong aja deh bareng-bareng, ya kan, itu keledai. Kira-kira selamat gak dari omongan orang? Diomongin orang juga, ini kenapa bukannya ditaikin, ditunggangin, malah digotong. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, hidup kalau dia meletakkan kebahagiaannya pada mulut orang lain, maka hidupnya pasti menderita. Maka Bapak Ibu, ikhlas. Apapun yang kita lakukan itu cuma pengen dilihat sama Allah, bukan pengen dilihat sama makhluk. Karena kalau kita sibuk pengen dilihat sama makhluk, sekali waktu dia muji, sekali waktu lain dia bisa jadi ngomongin kita yang enggak, betul apa enggak? Tapi kalau yang sama Allah, kalau Allah suka hidup kita mudah. Kalaupun kita kemudian mendapatkan sesuatu yang enggak disukai Allah, Allah pasti masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Makanya kenapa kita dalam doa salah satu yang sering kita baca apa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ya Allah, hanya engkaulah maksud tujuan di dalam hidup hamba ya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi kita ibadah itu bukan karena apa-apa, karena Allahnya. Kayak kita bentar lagi sama Ramadan, kan udah dekat banget ini, betul apa enggak? Pertanyaannya, kita kangen enggak sama Ramadan? Rindu enggak sama Ramadan? Tapi kalau boleh jujur, kangen dan rindunya kita sama Ramadan sama apanya? Ibadahnya apa sama THR-nya kira-kira? Nah, ini harus jujur Bapak Ibu, ya kan? Kenapa? Kalau kita niatnya cari THR ternyata nggak dikasih, kecewa nggak? Tapi kalau bahasanya kita nyari Allah, apa Allah ninggalin kita? Kitanya yang selalu ninggalin Allah. Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah hadir dalam hidup kita. Maka kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu kalau doa makan, fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Yang terakhir Bapak Ibu adalah virus penderitaan, insya Allah ini yang penutup, yaitu apa? Tidak mau memaafkan. Orang hidup menderita itu kalau dia sulit untuk bisa maafin orang lain. Dan ternyata memang dalam kamusnya, mana yang lebih sulit? Minta maaf atau memaafkan? Minta maaf atau memaafkan? Kenapa? Karena kalau minta maaf itu siapa aja bisa, betul nggak? HP kita, kalau nggak ada pulsa minta maaf nggak dia? Mohon maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. ATM bisa juga nggak minta maaf? Begitu kita masukin, mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi. Nggak ada ceritanya ATM bilang, silahkan ambil, saya maafkan, kamu mau ambil berapa aja gampang, ya kan? Nggak ada. Karena yang bisa memaafkan itu siapa? Orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia akan mampu mengendalikan amarahnya kalau dia kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain kepadanya, dan dia akan sibuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan supaya mendatangkan cinta Allah padanya. Tapi kalau kita hari ini punya kondisi di mana ada orang lain salah sama kita, mungkin ada goresan di hati kita, kita baru bayangin aja udah langsung buang muka, cuy, ketemu, cuy, najis, ya kan? Ya, bahkan kalau ketemu, bahkan kalau bisa mukanya dicuci sama tanah, ya kan, khawatir najis, ya kan. Tapi ala kulli hal, kalau orang yang dia memendam dendam di dalam hidupnya, maka bisa dipastikan hidupnya menderita. Kenapa? Karena orang kalau dendam pasti mikirin orang yang dia dendamin apa enggak? Terus pertanyaannya, orang yang dia dendamin kira-kira mikirin dia apa kagak? Kira-kira capek nggak orang hidup kayak begitu? Ini yang namanya bertepuk sebelah tangan. Makanya apa? Supaya kita bahasanya bisa memiliki penawarnya adalah kita sadar bahwa rasa butuh dimaafkan, diampuni itu adalah sifatnya Allah. Allah punya asma Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Apa bedanya?
Yang satu Allah maafin kesalahan kita banyak, yang satunya lagi Allah maafin salah kita biar kata berulang-ulang. Itu tuh namanya Allah. Makanya Rasulullah tuh Masya Allah, orang berbuat nggak baik aja dimaafin. Kita kalau pengen hidupnya bahagia, udah. Kalau ada orang yang buat salah sama kita, termasuk siapa orang yang paling dekat, pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, jangan kita bawa jadi dendam di dalam hati. Itulah yang membuat hidup kita hidup kita enggak bahagia, akhirnya hidupnya menderita. Tapi kalau kita merasa hina di hadapan Allah, dan kita akan bilang, ya Allah, siapa sih saya akan maafin, bahkan biar kata orang itu belum minta maaf, saya maafin, malah dia insya Allah jadi min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini disampaikan ini ada manfaatnya, karena waktu sudah lewat. Saya balikin dulu ke Satrio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, karena waktu juga sudah lewat pukul 1, kita doa bareng-bareng. Semoga Allah izinin kita orang jauh daripada virus penderitaan, virus meratapi masa lalu, mencemaskan masa depan, enggak bersyukur dengan apa yang ada hari ini, sulit untuk memaafkan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita tidak sibuk bagaimana hidup sesuai dengan standar kebahagiaan orang lain di sekeliling kita, kecuali standar kebahagiaan yang Allah berikan untuk kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah syairillahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبدا أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا ولا يرحمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وحاجاتنا وتوبتنا توبة نصوحا، وكل أعمالنا يا الله، واختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.